Ya, selamat berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan dalam kecerdasan bisnis atau BI ya. Nah, jadi di dalam kecerdasan bisnis itu ada beberapa model yang ada. Ya, jadi ibaratnya kalau di pabrikan sepeda motor, nah, satu pabrikan bisa saja mengeluarkan beberapa model dalam satu tahun. Misalkan model motor sport yang ada tangkinya, kemudian model motor bebek, ya, moped, atau yang paling laris sekarang model matic, ya, tanpa perpindahan gigi manual ya. Nah, di kecerdasan bisnis juga seperti itu ya, ada beberapa model yang nanti akan kita bahas. Model apa saja itu? Yuk langsung saja. Nah, kita mengupas dari buku ini ya, dari judulnya bukunya Fundamental of Business Intelligence ya, karangan Pak Wilfried Grossman dan Stephanie Rinderli Ma, nah, terbitan Springer ya. Ini bisa dicari saja nih, nah, sumbernya ya. Kita ada di chapter 2 pembahasan kita nih ya, pemodelan dalam bisnis intelijen ya. Pendahuluan dulu ya. Jadi di buku tersebut mengatakan bahwa model memainkan peranan penting dalam BI ya. Tujuannya pemodelan itu untuk apa? Untuk membuat analisis. Nah, dia ada data nih, nah, ada data kemudian dimodelkan. Nah, data dimodelkan kemudian jadi sebuah informasi. Nah, informasi, nah, menghasilkan ya. Bisnis itu mau diapakan sih? Nah, jadi membantu dalam pengambilan keputusan informasi tersebut. Nah, kemudian model ini adalah mengandung berbagai arti ya. Nah, ada dari perspektif bisnis, model itu apa, proses bisnis, nah, tujuan, dan model ketersediaan data. Nah, kita tidak bahas semuanya ya, kita bahas beberapa saja. Nah, yuk, model berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya model ya, untuk kecerdasan bisnis dibagi menjadi tiga ya. Pemodelan dari fenomena yang ada, yang kedua pemodelan dari data yang ada, kemudian pemodelan dari teori. Nah, masing-masing mempunyai latar belakang sendiri ya. Kamu masih pakai yang fenomena, data, dan teori. Nah, jadi yang pertama dulu ya, pemodelan dari fenomena. Yang dimaksud fenomena itu apa? Fenomena itu kejadian proses bisnis ya. Nah, jadi fenomena ini real ya, nyata. Nah, maka dari realita yang ada kemudian diformulasikan. Nah, seperti biasa setelah diformulasikan jadi hasilnya dianalisis. Kemudian yang berikutnya pemodelan dari data. Nah, jadi di sini ya merupakan proses perwujudan dari pencarian fakta. Nah, pencarian fakta. Nah, jadi dari fakta-fakta data-data ini lebih ke transaksional ya nih ya, data transaksional. Nah, jadi contohnya data transaksi penjualan bulanan, data transaksi pembelian seminggu terakhir. Nah, itu dari
data. Kemudian yang ketiga pemodelan teori. Nah, teori ini ya lebih ke di atas kertas, ya, atau disebut juga pemodelan berdasarkan logika, matematis. Nah, ini ada contohnya ya pemodelan, contoh model struktur logika ada, nanti kita bahas. Nah, kemudian eh, model-model itu kan ada banyak. Nah, tidak sembarang model bisa diterapkan dalam kecerdasan bisnis. Nah, harus memenuhi kriteria, dan persyaratan yang ada. Tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kualitas. Nah, menjamin kualitas. Nah, kriteria apa saja sih? Nah, yang harus memenuhi supaya menjamin kualitas dari pemodelan kecerdasan bisnis ini. Yang pertama kebenaran, ya, correctness. Model harus memenuhi kebenaran secara sintaks. Wah, sintak itu apa? Sintak. Ya, sintak itu kan kalau dalam bahasa pemrograman mudah sekali menjelaskannya ya. Sintak, prosedur, ya, tata tulis, kemudian struktur, dan dikomunikasikan dengan cara yang sesuai. Jadi secara teori model itu benar, kemudian diterapkan di kasus, di data penjualan bisa ndak, sesuai ndak. Kalau bisa sesuai ya lanjutkan, tapi kalau ndak ya model tersebut tidak cocok. Kemudian kriteria yang berikutnya relevan. Relevan ini model harus sesuai dengan fungsi. Nah, model harus sesuai fungsi. Nah, misalkan tadi ya data transaksi keuangan, nah, modelnya cocoknya dengan tadi pemodelan dari data. Nah, kemudian syarat ekonomis dengan kecerdasan bisnis itu kan proses yang tidak murah ya, tidak murah, tidak mudah, effortnya lumayan besar. Nah, jadi effort yang besar itu harus berdampak, nah, sesuai. Jadi mengeluarkan uang banyak, yang didapat juga harus sesuai dong. Nah, jangan keluarnya banyak tapi yang dirasa wah tidak sebanding ini, buang-buang duit saja. Nah, kemudian kejelasan ya. Kejelasan itu model harus dimengerti oleh pengguna ya. Jangan hanya by textbook saja, hanya teori saja, tapi harus benar dimengerti. Kemudian yang berikutnya, model tersebut dapat dibandingkan, comparable. Maksudnya apa? Jika model yang satu, model A ini digantikan dengan model yang B, hasilnya kurang lebih hampir sama. Nah, hampir sama. Nah, jadi comparable. Nah, jangan hasilnya beda jauh. Nah, itu bahaya. Oke, selanjutnya ya kita akan menunjukkan beberapa model dalam kecerdasan bisnis. Nah, ada 3 ya nih ya, struktur logika dan aljabar, graf dan analisis. Nah, yuk yang pertama struktur logika dan aljabar. Dan ini sebetulnya hubungannya sama bahasa pemrograman ya, atau hubungannya dengan query di basis data, khususnya basis data relasional ya. Jadi ini menggunakan skema XML ya, dan ini menggunakan operator ya, operator yang tidak asing ya, ini ya, and, or, not. Nah,
Kemudian ada juga pengembangan logika-logika, salah satunya if. Nah, jika syaratnya X maka lakukan, nah, yang di dalam kurung. Nah, atau bisa dikembangkan if else. Nah, itu ya pemodelan struktur logika dan aljabar. Kemudian yang berikutnya struktur graf. Nah, struktur graf ini apa nih? Ini digunakan untuk pemodelan yang hubungannya dengan proses bisnis. Nah, gambaran struktur graf ini seperti ini ya. Nah, ini seperti decision tree. Nah, ini ya contohnya bentuk tree. Nah, dari atas ke bawah ya, kemudian bercabang. Atau model seri paralel. Ya, ini seri, kemudian memecah nih, paralel, kemudian menjadi seri lagi. Kemudian model bipartit, nah seperti ini. Nah, itu struktur graf. Nah, ini juga ada di materi bahasa otomata nih, graf ini. Kemudian struktur analisis. Nah, struktur analisis ini pemodelan yang merupakan gabungan fungsi kalkulus, probabilitas, dan statistik. Nah, kalkulus itu seperti apa maksudnya kalkulus? Nah, kalkulus itu misalkan untuk profiling pelanggan. Nah, contohnya kalau kita ke minimarket. Nah, sebetulnya yang suka memberi makanan ringan atau ciki, atau snack itu yang jenis kelaminnya apa sih? Laki atau cewek? Nah, itu nanti diformulasikan. Misalkan dalam persamaan umum ya, fungsi F, nah, itu didapat dari X, nah, Y. Nah, ini ya. Nah, itu kalkulus. Kemudian probabilitas digunakan untuk menganalisa proses bisnis yang acak atau random behavior. Nah, jadi kadang A, kadang B, kadang berlaku C, kadang berlaku D. Nah, untuk menjustifikasi. Nah, untuk kira-kira besok apa sih? A apa B apa C apa D? Ya, kalau random gitu ya pakainya probabilitas ya. Dan juga dikembangkan menjadi statistik. Nah, oke, gitu saja pemodelan dalam kecerdasan bisnis ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya di buku ini. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.